Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, skill 30. Nah, pada skill 30 ini kita ngebahas yang namanya judulnya itu after have used the past participle, atau disebut juga verb ketiga, verb 3 ya. Oke, jadi maksudnya itu pada skill 30 ini yaitu setelah have, setelah kata have ini pastikan itu kalau ada kata kerjanya, kata kerja yang mengikuti adalah kata kerja bentuk ketiga atau disebut juga past participle. Oke, nah ini berkaitan erat dengan yang namanya materi tenses, yaitu perfect ya, baik itu present perfect ataupun past perfect ya. Nah, kita langsung saja bahas skill 30 ini. Langsung saja kita lihat slide berikutnya. Ya, di sini kita punya judul after have, has, having, and had, use verb ketiga. Jadi diingat ya, kalau setelah kata have, kata has, kata having, ataupun kata had, kalau ada kata kerja yang mengikutinya, pastikan kata kerja itu dalam bentuk kata kerja ketiga atau kata kerja yang disebut past participle. Oke, kita lihat dulu penjelasannya sedikit di sini. Okay, whenever you see the verb have in any of its form, have, has, having, had, be sure that the verb that follow it is in the past participle form. Okay. Okay, jadi maksudnya itu kapanpun kita menemukan verb ya, verb yang dalam bentuk have, bukan hanya have ya, tapi juga di sini ada have sejenisnya ya, has, having, dan juga had, pastikan kata kerja yang mengikutinya ya. Kata kerja yang mengikutinya itu dalam bentuk past participle atau disebut kata kerja bentuk ketiga tadi ya, verb ketiga. Oke. Oke, mungkin agar lebih paham lagi, coba kita lihat contohnya ya. Di sini udah ada contohnya. Oke, kita baca dulu contohnya. Number 1. They had walked to school. Nah, di sini kita ketemu kata had atau kata kerja had di sini ya. Tadi kalau ada had termasuk ya di sini ada have, has, having, dan had. Kalau ada kata kerja yang mengikutinya, pastikan kata kerjanya itu dalam bentuk verb ketiga ya. Ini ada had, berarti pastikan kata kerja yang mengikutinya ini verb ketiga. Di sini ada kata kerja walk, itu artinya berjalan ya. Berjalan itu masuk kata kerja. Berarti kata kerjanya ini harus kita pastikan dalam bentuk verb ketiga atau past participle ya. Apakah ini sudah dalam bentuk past participle? Belum ya, itu masih verb pertama walk ya. Verb ketiganya apa atau bentuk past participle-nya apa? Kita lihat di sini yaitu walk. Jadi cukup ditambah ed ending ya, akhiran ed ya. Oke, jadi ini harusnya seperti ini. They had walk to school ya. Pakai akhiran walk-nya ditambahi akhiran ed ya, itu baru benar. Oke, karena walk yang ini bukan bentuk ketiganya atau bentuk past participle, ini bentuk present-nya ya. Yang bentuk past participle-nya yang ada akhiran ed. Oke, artinya mereka sudah berjalan ke sekolah. Ini materinya masih berkaitan erat sekali dengan materi tenses present perfect dan past perfect ya. Yang belum paham terkait perfect atau tenses perfect bisa dibaca lagi buku grammarnya tentang perfect ya, baru balik lagi ke video ini. Atau nanti bahkan dibuatin juga sih tentang video tentang English, materi bahasa Inggris yang basicnya ya, kita akan bahas juga di video ini. Oke, kita lihat number 2. We have see the show. We have see the show. Nah, di sini have
Tadi katanya kalau ada have, kata kerja yang mengikutinya harus dipastikan bentuk ketiga ya. See ini bukan bentuk ketiga ya, tapi bentuk pertamanya, verb pertamanya, atau present formnya ya. Nah, apa bentuk ketiga dari see atau verb ketiganya? Yaitu adalah seen ya. Jadi harusnya bukan see ya, yang ini yang benar. Ini tadi juga walk-nya juga salah. Harusnya we have seen ya. We have seen the show. Ya, artinya kita sudah menyaksikan atau melihat show itu atau pertunjukan itu ya. Oke, kita lihat number 3. He has took the test. Nah, di sini ada has lagi. Has tadi juga harus, setelah has juga harus dipastikan kalau ada kata kerja yang mengikutinya, kata kerjanya bentuk ketiga. Apakah took ini sudah dalam bentuk kata kerja ketiga? Belum ya, took itu baru bentuk keduanya atau pas, bentuk pasnya ya. Bentuk pas participalnya atau bentuk ketiganya bukan took. Dia dari kata take berubah jadi took, yang kedua yang ketiganya yaitu adalah taken ya, taken. Jadi harusnya kalimatnya seperti ini. Tooknya kita coret ya. Harusnya jadi he has taken the test ya. Dia telah mengambil ujian tes itu ya. Oke, kita lanjut number 4. Having at he went to school. Nah, di sini ada having ya. Having ini juga termasuk. Tadi lihatnya di sini ya, aturannya ada have, has, having, dan had. Jadi setelah kata-kata ini harus dipastikan kalau ada kata kerjanya dalam bentuk ketiga. Di sini ada at. Apakah at ini verb ketiga? Bukan ya, dia baru bentuk kedua. Bentuk pertamanya eat, keduanya at, yang ketiganya yaitu eaten ya. Jadi kalimat yang benar itu bukan at di sini ya, harusnya having eaten he went to school. Yang artinya setelah makan mereka pergi ke bukan mereka ya, dia pergi ke sekolah. Oke. Let's see the last the last sentence here, number 5. She should have did the work. Nah, di sini dia diikuti modal verb. Jadi ini adalah bentuk modal verb di masa lampau. Kalau modal verb untuk merujuk suatu aktivitas di masa lampau atau lalu pas atau ya pasnya dalam menggunakan modal verb itu pada umumnya dikasihin have ya. Termasuk ini contohnya ada should. Should jadi should have. Terus kita punya may have. Terus ada must have. Might have ya. Biasanya dikasihin have ya. Untuk menunjukkan bahwa kalimat itu ya lampau ya. Modal verb itu lampau ya. Untuk membedakannya dengan yang present kita tambahin have. Nah, karena dia ditambahin have, maka kata kerja yang mengikutinya ini, kalau ada kata kerja, berarti kata kerjanya ini harus dalam bentuk ketiga. Did itu kata kerja bentuk kedua ya. Jadi salah, nggak pas ya. Dia did itu dari kata verb pertamanya itu do, verb keduanya did, verb ketiganya baru done. Jadi harusnya kalimatnya seperti ini. She should have done the work ya. Oke, dia seharusnya telah menyelesaikan pekerjaan itu ya. Oke, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh yang lebih ya, lebih lainnya, contoh lainnya. Kita lihat dulu biar lebih paham. Kita kasih contoh yang lagi ya. Number 1 here, my friend sung in the choir. Ya, di sini ada sung. Sung ini adalah verb ketiga dari sing, menyanyi ya, dari sing. Yang keduanya itu sang, pakai a ya, sang. Yang ketiganya itu baru sang, pakai u ya. Oke, sang. Oke, jadi sing kemudian berubah jadi sang, yang ketiga jadi sang ya. Nah, di sini kita balik lagi ke perhatikan nomor 1 ini, my friend sung in the choir. Tadi kalau dia mau pakai kata kerja bentuk ketiga berarti harus ada
have atau has atau had atau having ya. Sedangkan di sini tidak ada have dan has. Jadi seperti apa? Nah, coba diperhatikan di sini. Ada dua kemungkinan kalimat ini bisa diperbaiki. Yang pertama, kata sang-nya itu diganti sang, verb keduanya, jadi dia menjadi kalimat simple past lampau, atau dia tetap sang tapi ditambahin has, jadi has sung. Jadi ini jadi tetap verb ketiga ya. Berarti ini udah pakai perfect. Kalau yang ini pakai past ya, simple past. Nah, jadi ada dua kemungkinan kalimat ini bisa diperbaiki. Yang pertama bisa my friend sang in the choir. Ini pakai past yang ini ya, my friend sang in the choir. Oke, lampau ya, simple past tensesnya. Atau kalimat ini bisa diperbaiki jadi perfect. My friend has sung in the choir. Yang artinya temanku sudah menyanyi di dalam paduan suara gitu ya. Oke, jadi bisa dua kemungkinan, bisa sang ataupun bisa has sung. Oke, kita lanjutkan number 2. Tapi yang ini yang number 1 yang ini salah ya polanya ya. Oke. Oke, yang benar tuh bisa dia dalam bentuk sang untuk pasnya, ini pasnya ya. Ini kalau kita mau buat dia dalam past bisa seperti ini, pakai sang aja. Kalau kita mau dia perfect, maka harus ditambahin has. Ini jadi perfect. Kalimatnya jadi tenses perfect ya. Oke. Kita lihat nomor 2 di sini. He becomes angry at his friends. Nah, di sini ada kata kerjanya become ya. Become ini kata kerja bisa saja ini verb pertama atau verb ketiga karena bentuknya polanya seperti ini. Become, became, baru become lagi yang ketiga ya. Jadi ini kalimat bisa kita perbaiki. Ini kalimat kurang tepat ya. Kalaupun dia jadi present, harus jadi ada S-nya, becomes ya. Karena ini ada subjeknya he ya, orang ketiga tunggal ya, present. Jadi, tapi di sini tidak ada S, berarti ini bukan present, salah juga. Kalaupun dia mau perfect, dia harus ada S-nya. Nah, agar lebih paham, kita lihat nih ya di sini ya, bagaimana kalimat ini bisa dibenarkan ya. Jadi, kalimat ini bisa saja diubah menjadi simple past, dengan mengubah verbnya itu menjadi verb kedua. Ini verb keduanya ya, jadi became. Kalau pakai became, maka bunyinya dia menjadi simple past ya. Oke, ini benar kalau pakai became ya. Atau tetap become tapi ditambahin has-nya di sini. Oke, ini verb ketiga. Jadi ini bukan past tapi jadi perfect. Sama kayak number 1 tadi, yang pertama tadi bisa diperbaiki menjadi past ataupun bisa jadi perfect ya. Oke, kita lihat number 3. Tadi number 2 udah ya. Sekarang number 3. The boat sunk in the ocean. Nah, sunk ini mirip sekali dengan sing ya. Polanya jadi dia dari kata sink pakai K ya. Kalau sing yang menyanyi itu pakai G akhirannya. Sink, kemudian sank, oke, sank. Yang ketiga sama juga ya, sunk. Cuman yang ngebedainnya dia pakai K. Kalau sing pakai K ini artinya tenggelam ya. Kalau sing pakai G yang menyanyi. Jadi the boat sunk in the ocean ini kurang tepat ya. Ini pakai verb ketiga. Kalau mau dia pakai verb ketiga harus ada has atau have-nya di sini ya. Tapi nggak ada has di sini, berarti salah ya. Ataupun dia bisa diubah jadi simple past. Coba kita lihat di sini biar lebih paham bagaimana kalimat ini bisa dibenarkan. Yang pertama itu bisa kata kerjanya itu dirubah jadi sang atau verb keduanya. Jadi kalau diubah ke jadi verb 2, dia jadi kalimatnya jadi masa lampau ya, past ya. Oke, atau dia diubah jadi verb ketiga, tetap sang tapi ditambahin has. Jadi dia jadi perfect kalimatnya. Oke, jadi ada dua opsi ya. Bisa saja opsinya dalam lampau atau juga bisa dalam perfect. Kalau lampau dia jadi seperti ini bunyinya. The boat sang
in the ocean atau the boat has sunk in the ocean. Oke, itu ya, kita lihat polanya sekarang ke slide berikutnya atau bentuk ya, struktur kalimatnya itu ya. Nah, di sini sudah dibuat struktur kalimat yang menggunakan kata kerja yang menggunakan yang digunakan setelah have ya. Ingat ya, setelah have apabila ada kata kerja, maka kata kerjanya itu harus dalam bentuk past participle atau kita kenal juga itu disebut kata kerja yang ketiga. Oke? Nggak boleh kalau kata kerjanya itu setelah have, has, had, bukan aja have ya, tapi tadi kita kenal ada di situ ada has, kemudian apa lagi? Ada had ya, ada had, ada having juga termasuk ya, having. Itu harus dalam bentuk kata kerja ketiga. Oke, kita langsung ke latihan saja agar lebih paham. Ini exercise 30, garis bawahi kata kerjanya atau past participle-nya. Jika kalimatnya benar, maka kita tulis huruf C, apabila salah huruf I ya. Oke, kita lihat number 1 here. The young girl drank a glass of milk. Nah, di sini young girl. Nah, di sini kita punya drunk. Drunk ini adalah verb ketiga ya. Ini verb ketiga. Nah, kita garis bawahin ini verbnya. Nah, apabila verbnya ini mau diubah menjadi menggunakan verb 3, maka dia harus ada kata yang membantunya di sini has. Ya, has. Jadi dia harusnya jadi the young girl has drunk a glass of milk ya. Seperti itu ya. Atau ini bisa kita ubah tidak pakai has ya. Kita ubah dia jadi simple past saja ya. Simple past kita coret bisa juga. Nih ya, kita ubah jadi drank. Ini juga benar nih, kalau kayak gini juga benar nih. Drank ya. Kalau simple past udah bisa drank gini. Oke, jadi kalimatnya itu the young girl drank a glass of milk gitu ya. Tapi sayangnya dia pakai drunk verb ketiga ini kurang tepat ya. Jadi number 1 incorrect. Oke, kita lihat number 2. Before she left, she had asked her mother for permission. Nah, kita fokusnya penggunaan have, has, had ya, yang itu ya. Di sini ada had ya, itu fokusnya ke sini ya. Jadi kalau setelah had itu kita pastikan kata kerja yang mengikutinya itu kata kerja bentuk ketiga. Di sini ada as akhiran ed. Ini udah verb ketiganya ya. Jadi ini kalimat yang correct sentence ya. Okay, number 3. Having finished the term paper, he began studying for the exam. Nah, di sini ada having. Having juga kalau setelah having juga harus pastikan kata kerjanya bentuk ketiga. Di sini sudah ya, having finished. Berarti ini kalimatnya benar, correct ya. Okay, number 4. The secretary has broke her typewriter. Nah, broke di sini ada kata has lagi. Nah, has kalau udah has berarti kalau ada kata kerjanya kita harus pastikan bentuk ketiga. Broke ini bukan bentuk ketiga, bentuk kedua. Bentuk ketiganya dari broke apa? Broken ya, ditambahin and broken. Broken. Ini Oke, broken. Okay, so number 1 incorrect. Okay. Number 5, the installer should have completed the task more completely. Nah, di sini ada should have. Have-nya berarti kalau setelah should have harus ada kata kerja. Kata kerjanya dalam bentuk ketiga. Ini completes pakai s. Berarti ini present yang buat dia jadi agar dia menjadi verb ketiga, dia harus diubah jadi akhiran ed, yaitu completed. Ada d-nya ya, ini diganti d, harusnya jadi completed. Oke, jadi kalimat ini incorrect ya, kurang benar. Oke, kita lihat number 6 to number 10. He has often become angry during meetings. Nah, kita ada has di sini. Kalau has diikuti kata kerja, ini kata kerjanya ya,
harus pastikan kata kerjanya bentuk ketiga. Sudah ya, become ini verb ketiga. Ya, verb satunya become, kedua became, verb tiganya tetap sama become ya. Oke, jadi ini kalimat yang correct. Oke, number 7, she has rarely rode her horse in the park. Nah, di sini ada has lagi. Kemudian di sini ada kata kerja rode. Rode itu kata kerja kedua dari kata kerja yang pertama yaitu ride. Jadi dia seperti ini, ride, rode, ridden. Bentuk ketiganya itu ridden ya, ridden bukan rode. Jadi ini salah. Oke, harusnya kalimatnya seperti ini. She has rarely ridden her horse in the park. Nah, itu baru benar ya. Diganti dengan kata kerjanya itu diganti dengan ridden ya. Ridden double D ya, ini double D. Oke. Kita lihat number 1 here, number 8, number 8. Having saw this film, he was quite disappointed. Nah, setelah having juga harus ada kata kerja bentuk ketiga. So, bukan bentuk kata kerja ketiganya. Ketiga dari so itu adalah, ini kedua ya, so itu kedua. Yang ketiganya itu seen ya. Oke, see, so, seen ya. Jadi ini kalimat yang kurang tepat, incorrect. Oke, kita lihat number 9. Tom has thought about taking that job. Nah, di sini ada has. Setelah has ada kata kerja, pastikan kata kerja bentuk ketiga. Ini sudah bentuk ketiga ya. Thought ini kata kerja ketiga dari think ya. Think, thought, yang ketiga juga thought ya. Jadi ini kalimat yang benar, correct. The last one, number 10. You might have nih, might have sama kayak tadi should have ya. Setelah have, should have, might have ya, you might have respond more effectively. Nah, di sini ya letak salahnya. Setelah have itu harus ada kata kerja bentuk ketiga. Ini responnya ini bentuk pertama, bentuk ketiganya harus ada kasih akhiran ed. Ya, ini ditambahin ed. Jadi seperti ini. You might have responded more effectively. Ada responded ya. Itu baru benar. Jadi ini kalimatnya kurang tepat, incorrect. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Nantikan lagi pembahasan-pembahasan materi lainnya. Jangan lupa di like and subscribe and comment. Terima kasih.